Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Balik ke rumah keluarga Hart, Fat dibuat kaget dengan kemunculan gadis di lingkungan itu. Nyatanya itu adalah Roxy yang berniat inspeksi diam-diam ke kota. Namun karena ketahuan oleh Fat, sekalian aja dia meminta Fat untuk jadi pengawalnya. Mereka pun segera berjalan menuju kota. Sebagai bentuk penyamaran, Roxy mengganti namanya jadi Rocky. Grit menjahili Fat yang tentu aja bikin salah paham keduanya. Hingga Roxy pun keceplosan dan salah tingkah karena bisa berduaan dengan Fat. Makin menjadilah Grit menjahili. Fat yang kepancing berusaha mencelakai Grit, namun Roxy malah mengancamnya dan mencoba untuk melihat pedang milik Fat itu. Fat yang teringat perkataan Grit tempo hari berusaha untuk nggak meminjaminya. Namun gak sengaja dia menjatuhkan pedangnya. Roxy kemudian menyarankan agar Fat memperbaiki pedangnya. Dia punya kenalan pandai besi langganan keluarga. Dan mereka pun jalan-jalan ke pasar. Icip-icip setiap jajanan yang dilewati. Hampir ketahuan pas Roxy keceplosan. Hingga tiba saat kesatria suci berpatroli di tempat itu. Fat yang mulai keroncongan ditambah pancingan dari Grit membuat kesatria suci terpancing untuk menghampiri dan menyakiti. Tapi untung aja Roxy membelanya. Penyamarannya hampir ketahuan, tapi ide dari Grit yang menyuruh mereka bersandiwara akhirnya bisa membubarkan acara dan menyelamatkan keduanya. Karena kontak fisik, skill pembaca Fat aktif dan bisa mendengar suara hati Roxy, yang tentu aja membuat keduanya canggung saat itu juga. Meski dirinya kesatria suci, tetap aja jiwa wanitanya meronta-ronta saat melihat berbagai macam permata. Namun Fat gak cukup uang untuk membelikannya. Coba beli batu mentah pun menurut skill penilaian isinya zong semua. Mereka pun lanjut jalan lagi. Hingga gak sengaja dia mendengar cerita tentang pembantaian goblin yang entah siapa pelakunya. Karena penasaran, Roxy mengejar dan berharap dapat info detail tentang berita itu. Hingga akhirnya Roxy meminta Fat untuk mencari ahli bela diri karena dia makin penasaran dengan situasi akhir-akhir ini. Fat pun mengajaknya makan ke kedai Bang Udin langganannya. Bang Udin pun kaget karena ternyata Fat masih hidup. Dia juga memperkenalkan Roxy sebagai senior di tempat kerjanya dan entah apa yang mereka rasakan saat Bang Udin menganggap mereka pacaran. Lanjut, mereka dapat informasi tentang ahli bela diri yang dapat rezeki nomplok karena tinggal mengambil telinga para goblin yang udah nggak bernyawa. Mang Udin pun berpendapat jika situasinya seperti itu, maka ekonomi akan tersendat. Karena semua orang pasti takut jika monster asing yang muncul. Fat baru menyadari efeknya sekarang. Hingga kemunculan Abah Ado yang kaget karena melihat Fat. Dia kemudian bercerita tentang monster yang diduga Lich itu, yang kemungkinan besar membuat para kesatria suci harus turun tangan untuk mencegah kejadian itu kembali terulang. Grit pun mengingatkan status Fat yang belum mampu untuk melawan mereka. Selain itu, Fat udah membayangkan hal negatif jika sampai Roxy mengetahui identitas aslinya. Hingga tiba-tiba para ahli bela diri jalanan datang dan tanpa sopan mengajak Roxy bersenang-senang. Lalu penyamarannya terbongkar kali ini. Mereka udah pucat pasi karena bersikap nggak sopan. Namun nyatanya Roxy mengampuni dan malah meminta maaf atas kejadian barusan. Dia hanya ingin meneruskan pesan mendiang ayahnya, yaitu kesatria suci dan warga biasa bisa tertawa bersama-sama. Fat pun berjanji untuk terus menjaga Roxy dan mereka pun hanya bisa berdamai dengan suasana. Lanjut ke tukang pandi yang tadi dijanjikan Roxy. Setelah selesai mereka saling berterima kasih atas bantuan masing-masing. Hingga suara jeritan siksaan yang dilakukan Hado membuat mereka risih. Dengan segera mereka menghampiri dan meminta mereka untuk menghentikan tindakan itu. Selain itu, Roxy juga mengonfirmasi tentang misi pembasmian monster yang dilakukan keluarganya. Mereka pun segera berlalu pergi. Kutukan dari bocah yang membenci para kesatria suci membuat sedih hati Roxy. Namun, dia segera mengantarkan bocah yang terpisah dari ibunya itu. Fat merasa dejavu dengan kejadian 5 tahun yang lalu. Hingga akhirnya, bocah itu pun bertemu orang tuanya. Kejadian itu pun membuat Roxy lega. Fat terlihat makin terpesona pada Roxy. Tak terasa hari kian gelapnya. Roxy dan Fat akhirnya pulang meski dimarahi. Saat malam hari, Fat berdiskusi dengan Grit tentang cara berburu tanpa ketahuan Roxy. Mereka pun dapat ide untuk menggunakan topeng sihir.
Gak lupa batu mentah permata sebagai tanda terima kasih karena Roxy telah mempekerjakan Fate di keluarganya. Roxy bahagia, dia menawarkan imbalan balik untuknya, tapi Fate malah menolak dan membuat Fate dan Grid malah berdebat untuk kesekian kalinya. Di tempat lain, para kesatria suci nampak rapat untuk menginvasi Galia. Sedangkan Fate terlihat habis ngebantai para goblin lagi, dan kini dia mulai berani menampakkan diri. Keesokan hari, saat lagi ngantuk-ngantuknya kerja, lagi-lagi Fate dapat misi khusus, yaitu menemani Roxy melihat kebun anggurnya. Lalu, mampir ke rumah ibundanya. Meski nampak sakit, dia berusaha untuk tetap menyambut putrinya. Gak lupa Roxy memperkenalkan Fate, dan tanpa basa-basi, ibunya langsung ke pertanyaan yang membuat mereka salah paham. Lalu, pernyataan gentle Fate lontarkan pada mereka yang tentu membuat Roxy tersipu malu. Ibunya juga menceritakan masa lalu putrinya yang penakut. Sampai sekarang, dia masih gak percaya jika putrinya mampu menjadi kesatria suci. Namun lagi-lagi Fate memuji setiap tindakan Roxy. Di dalam kamar, sambil memutar kotak musik, dia teringat janji pada ayahnya yang belum dia tunaikan. Setelahnya, dia dan Fate membantu memanen anggur. Di saat istirahat, paman ini ngasih tahu kalau sebenarnya tujuan utama Roxy adalah untuk membasmi para monster yang mengincar hasil panen berbagai tanaman di sini. Dia juga dikasih tahu dari mana monster itu akan muncul. Sore pun tiba, Roxy menyuruhnya pulang duluan. Di perjalanan, dia bertemu gadis yang memiliki mata yang sama dengannya. Sambil berlalu pergi, dia berkata memberikan kobold kepadanya. Fate berutang 1 dan akan ditagih nantinya. Dia pun menanyakan pada Grid tentang gadis itu, namun Grid nggak tahu menau tentangnya. Gak berselang lama, Roxy menghampiri. Dia mengira gadis itu adalah gadis dari Galia. Meski secara sejarah Galia telah musnah, namun sepertinya dia salah satu orang yang tersisa. Dengan segera Roxy mengajaknya pulang. Di perjalanan, Fate mengkhawatirkan Roxy yang akan bertarung sendiri. Namun dia mengaku akan ada ahli bela diri yang membantu. Selain itu juga dia merupakan kesatria suci. Keesokan hari, kebun anggur itu telah berantakan diserang monster. Sementara Roxy dan Fate telah mengincar mereka di tempat strategis. Dan tanpa sadar, mode setengah lapar Fate telah aktif ketika melihat monster bermahkota yang kuat dan tercipta dari kebencian yang telah lama ini. Di desa, Roxy berorasi agar semuanya tenang. Dia berjanji akan mengalahkan. Melihat level yang jauh berbeda, entah gimana caranya nanti, Fate berjanji akan membantu Roxy. Saat malam tiba, Fate segera melancarkan aksi, membasmi monster yang ada. Meski belum setara dengan monster bermahkota, dia tetap pede menyerangnya. Namun sayang, akhirnya tekniknya mampu dipatahkan, dan setelah menghabisi satu kroconya, Fate bisa menggunakan Grid di mode pamungkas. Asalkan dia melepaskan 10% statusnya untuk Grid. Lalu yang terjadi, berkat skill regenerasi Goblin, luka Fate dapat sembuh seketika. Namun karena dia baru memakan jiwa tingkat tinggi untuk pertama kali, efek yang diterima Fate sungguh gila. Grid memohon agar Fate menahannya. Keesokan hari, Roxy dan yang lain terkejut karena para monster telah dibasmi. Namun dia juga penasaran siapa pelaku sesungguhnya dari kejadian ini. Dan saat makan bersama, Roxy menceritakan kejadian ini pada ibundanya. Dia mengira gadis Galia itulah orangnya. Dia pun mengajak Fate untuk kembali ke ibu kota. Ibunya punya firasat jika Fate adalah orang yang tepat untuk Roxy. Dia pun berpesan agar Fate mau mendukungnya. Gak perlu jabatan atau sejenisnya, karena yang dibutuhkan Roxy adalah ketulusan hati. Di perjalanan pulang, Fate terus kepikiran pesan dari ibunda Roxy. Dan saat malam hari, Fate kembali dengan rutinitasnya. Namun skill rakusnya nggak puas jika hanya membasmi goblin. Dan celakanya nggak ada monster kuat di sekitar sana. Pesan dari Grid agar Fate memikirkan langkah bijak selanjutnya. Keesokan hari di kedai, berita tentang Hado yang akan membasmi Mukuro jadi bahan gibah. Sementara kesatria suci lain punya siasat dengan mengirim Roxy ke Galia karena menganggapnya sebagai penghambat.
Mengetahui hal itu, Fate dengan segera mendatangi dan mencegahnya. Namun tekad Roxy nggak bisa dibendungnya. Di Istana Flerik, tiga sempurna merayakan kemenangan siasatnya. Faldo yang ditugaskan membasmi Mukuro, iri dengan Memil dan Rafale yang pergi ke Tenbourne untuk penelitian keabadian. Malam harinya, Fate yang udah berada di sana gak akan menahan diri pada orang yang suka membuli ini. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.